Film Vettaicharan. Film ini menceritakan seorang pemuda yang datang dari desa untuk kuliah dan mewujudkan cita-citanya. Namun di tengah perjalanan, perkuliahannya terkendala oleh mafia kota yang ada di kota tersebut, yang kemudian membuat polisi idolanya menjadi sengsara. Dengan alasan itu, kemudian pemuda ini membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh mafia ini, bahkan menghapus mafia ini selamanya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Di awal cerita film ini di mana seorang polisi yang luar biasa bernama Devraj sedang mengejar buronannya. Di mana buronan ini adalah penjahat kelas kakap yang memiliki kejahatan yang luar biasa. Devraj ini merupakan polisi yang tidak takut mati. Devraj yang mengejar penjahat ini di mana penjahat ini bernama Anwar Langada. Devraj menembak Anwar Langada di sebuah stasiun kereta dan akhirnya di sana Anwar Langada mati tertembak. Berita Devraj yang kemudian tersebar di seluruh kota, bahkan seorang pemuda bernama Raffi sangat mengidolakan polisi Devraj. Bahkan Raffi banyak mengoleksi berita-berita tentang Devraj. Dan Raffi kemudian bercita-cita ingin menjadi polisi seperti Devraj, yang dimana polisi Devraj merupakan polisi yang jujur dan anti korupsi. Dengan kematian Anwar Langada, ketika itu Vinas Rao yang merupakan pimpinan mafia datang untuk menghadiri pemakaman Anwar Langada. Geram akibat kematian anak buahnya, Vinas Rao kemudian mendatangi rumah Devraj, dan di sana Devraj disiksa, bahkan dipermalukan tepat di depan rumahnya sendiri. Sedangkan anak dan istrinya Devraj dikurung di rumahnya. Di sisi lain, Raffi yang mengetahui temannya akan bunuh diri karena orang yang dicintainya akan menikah. Namun di situ Raffi mengatakan bahwa Raffi akan membuat temannya yang bernama Bola itu bisa menikahi pacarnya. Dan di saat itu Bola dan Raffi mendatangi acara pernikahan pacarnya itu. Lalu Raffi menahan calon suaminya, sedangkan Bola akhirnya menikahi pacarnya. Raffi yang memang tergila-gila dengan polisi Devraj, dia kemudian mengambil universitas yang sama untuk bisa mewujudkan impiannya itu. Di saat akan berangkat ke universitasnya di Mumbai, di stasiun kereta Raffi menemukan idaman hati yang lama dinantikannya, di mana wanita itu bernama Susila. Raffi sangat bahagia bisa kuliah di tempat orang yang diidolakannya. Dan di universitas itu, Raffi kemudian berteman dengan Uma yang ayahnya bos bajai. Raffi kemudian bekerja sampingan sebagai supir bajai di tempat ayah Uma. Di suatu ketika Raffi ingin bertemu polisi Devraj, namun di saat itu Raffi tidak mendapati bahwa Devraj tidak ada di rumah. Dan di saat yang bersamaan Raffi mendapati ada orang yang dibunuh di kampusnya. Namun di sana ada polisi, dan di saat itu para polisi nampak tak respek. Dan ternyata yang melakukan pembunuhan itu adalah anak dari bos mafia, yaitu Vinas Rao. Cela merupakan orang yang sangat jahat, bahkan tidak segan-segan membunuh setiap yang melawan kepadanya. Dan Cela juga merupakan kepala preman di daerah Mumbai itu. Suatu hari, ketika Raffi mengantar Susila dan neneknya, di jalan terjadi kemacetan. Namun di saat itu Raffi dengan nalurinya membuat dirinya membantu kemacetan itu. Kemudian Raffi tidak sengaja menepuk kaca Cela yang membuat Cela marah. Lalu Cela keluar dari mobilnya mencari Raffi namun tidak menemukannya. Suatu hari, Raffi yang berada di kampus menyadari bahwa anak bos bajainya Uma tidak masuk kampus. Dan ketika dicari tahu di rumah Uma oleh Raffi, Uma bercerita bahwa waktu itu ketika Uma menarik sumbangan, Uma mendapati Cela. Dan Cela memberikan sumbangan dengan cara yang tidak senonoh, sehingga menyebabkan Uma sedih. Namun Cela kemudian sangat menginginkan Uma, sehingga di saat itu Cela menyita semua bajai ayahnya Uma. Dengan alasan apabila ingin dikembalikan bajainya, ayahnya harus memberikan Uma kepada Cela. Raffi yang mendengar ayah Uma sangat geram dan juga sangat marah, sehingga Raffi kemudian membawa Uma ke tempatnya Cela. Dan di saat itu Cela yang sedang leyeh-leyeh dengan temannya, Raffi kemudian meminta Cela meminta maaf kepada Uma. Namun Cela marah dan memerintahkan anak buahnya menghajar Raffi. Raffi yang emang jagoan dan juga aktor utama kita, dengan mudahnya menghajar anak buah Cela. Serta Cela yang ada di situ dibuat babak belur oleh Raffi dan dipermalukan di depan umum. Di malam hari Raffi didatangi polisi yang dipimpin oleh Patil
Patil memfitnah Raffi dan menangkapnya dengan tuduhan bahwa Raffi adalah pengedar narkoba. Dengan bukti adanya barang haram itu di tempat Raffi. Raffi yang ditangkap disiksa dengan sangat kejam sekali sehingga ia babak belur. Dan keesokan harinya, teman dari Raffi menemui Raffi di penjara dan dia mendapati Raffi sedang babak belur. Susi juga mendengar bahwa Raffi akan dibunuh karena melawan Cela. Di saat itu Susi menyadari bahwa hanya Devraj yang bisa menangani masalah itu. Susi mendatangi rumah Devraj, namun rumah Devraj tetap digembok. Tapi Susi tak kehabisan akal. Susi menanyakan kepada tetangganya, lalu Susi mendapati info bahwa Devraj tinggal di suatu tempat. Susi pergi mendatangi tempat Devraj, dan di sana Susi mendapati Devraj yang berbeda, di mana Devraj ini sedang mabuk dan memegang gelas yang berisikan Amer. Di sana Susi menjelaskan pokok permasalahan semuanya, dan Susi meminta Devraj untuk menolong Raffi yang memfavoritkannya. Susi kemudian mendatangi kantor polisi dan menceritakan semuanya kepada Raffi, bahwa saat ini Devraj dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Jadwal pembunuhan Raffi tiba. Raffi dibawa ke sebuah tempat yang terpencil. Di saat berada di mobil, Raffi tidak kehabisan akal. Dia kemudian membuat mobilnya menggulung, lalu Raffi melarikan diri. Di saat Raffi terpojokan, di mana di situ Raffi kemudian ditembak, namun meleset dan Raffi melompat ke air terjun. Akhirnya Raffi selamat dari kematian. Raffi kemudian mendatangi Devraj. Di sana Raffi mendapati Devraj dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun di saat itu muncul dua orang, di mana ternyata dua orang itu adalah polisi yang hendak membunuh Raffi tadi. Dan ternyata Raffi memang dibiarkan hidup dengan membuat tembakan mereka meleset, dan semua itu merupakan perintah Devraj. Devraj kemudian memberitahukan semuanya kepada Raffi, asal dan mulanya dia dulu, bahwa dia telah mengusik orang jahat kota itu sehingga dia dibuat seperti ini. Dan waktu itu Devraj juga menyaksikan bahwa keluarganya juga dibakar hidup-hidup. Dan ternyata mata Devraj pun dibutakan oleh Vinasraw. Dan di saat itu juga Raffi merasa sangat sedih karena hal itu. Raffi kemudian pergi ke kampusnya dan ternyata ketika sampai di kampus, Raffi mendapati bahwa dirinya telah dikeluarkan dari kampus dan hal itu pun karena Vinasraw. Raffi yang merasa sedih, namun di sisi lain ia tetap semangat menjalani ujian hidup ini. Raffi mendatangi rumah Vinasraw, dan di sana Vinasraw justru malah mengajak Raffi berjalan-jalan mengelilingi kota. Lalu Vinasraw memamerkan kekuasaan dan semua usaha yang dijalankan olehnya di kota itu. Raffi kemudian meminta diantar ke kantor polisi, dan setelah itu Raffi membuat sebuah laporan kepada polisi Patil bahwa Vinasraw memiliki usaha ilegal. Namun polisi yang merupakan anak buahnya Vinas tentu tidak mau menerima laporan Raffi. Dan Raffi membuat laporan lain terkait Vinas. Namun karena memang kekuasaan Vinasraw yang luar biasa, mudah baginya untuk keluar dari kasus yang diberikan Raffi. Raffi kemudian yang merasa geram akan hal yang telah terjadi. Di saat itu Raffi mendatangi Vinasraw dan mengancam Vinasraw di saat itu juga. Setelah ancaman Raffi diberikan kepada Vinasraw, Raffi pergi dari rumah Vinasraw. Raffi kemudian memulai ekspedisinya dengan kemudian membunuh anak buahnya Vinasraw, yang dimana anak buahnya ini sudah banyak melakukan kejahatan di kota itu. Dan Raffi ini pintar membunuh para anak buah Vinasraw dengan pistol polisi. Raffi yang kemudian melihat bahwa ternyata sertifikat tanah milik warga dipegang oleh pemerintah setempat, di mana pemerintah setempat ini dikendalikan oleh Vinasraw. Memahami hal itu, Raffi mendatangi kantor pertahanan, dan di situ Raffi meminta sertifikat tanah kepada pemerintah setempat. Di sana Raffi meminta sertifikat tanah warga itu, namun pemerintah setempat tidak memberikannya, sehingga Raffi geram. Kemudian Raffi meminta sertifikat dengan paksa. Setelah sertifikat diberikan kepada seluruh warga, sehingga tidak ada tekanan lagi dari Vinasraw. Di sisi lain, Cela yang masuk rumah sakit karena pukulan Raffi kemarin sudah mulai baikan. Cara yang merasa marah tak bisa menahan kemarahannya lagi, sehingga saat itu kemudian mencari Raffi. Ketika itu Cela mendapati warga, namun warga yang didapati oleh Cela ternyata sudah tidak takut lagi dengan Cela, dan di situ akhirnya Cela pergi. Cela yang merasa tidak dihormati dan ditakuti lagi, kemudian pergi menuju kantor polisi, dan di saat itu polisi Patil diminta untuk membunuh Raffi agar tidak mengganggu Cela lagi. Tanpa ragu, Patil kemudian mendatangi Raffi. Namun di sana Raffi ternyata telah membuat sebuah organisasi intelijen negara. Saat datang ke kantor Raffi, Patil dan polisi lain yang akan membunuh Raffi namun tidak jadi. Karena ketika itu Devraj keluar dan mengatakan bahwa semua ini di bawah komando Devraj.
Patil kemudian merupakan junior dari Devraj, jadi tidak bisa apa-apa dan kemudian pergi dari kantor Raffi. Patil yang merasa gagal akan hal yang diperintahkan Cella, kemudian menghubungi Cella dan mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Raffi ternyata adalah di bawah komando dari Devraj. Patil yang gagal kemudian membuat Cella geram. Dan di saat itu Cella merebut selingkuhan Patel yang dimana selingkuhan Patel ini benar-benar disayangi oleh Patel. Dan ternyata perempuan ini telah membuat Patel memberikan semuanya kepada wanita itu. Di saat itu datang si Susila yang menghampiri Raffi. Raffi yang mengetahui kondisinya saat ini sangat membahayakan, membuatnya pura-pura tidak mengenali Susila untuk menjaga keselamatan Susila. Raffi kemudian meninggalkan Susila dengan menaiki mobilnya. Namun Susila merasa mengenal Raffi lalu mengikuti Raffi. Namun di saat Susila mengikuti Raffi, Susila diculik oleh Kalia, anak buah dari Vinasrao. Raffi geram kemudian mendatangi Kalia. Awalnya sih B aja, namun ketika Raffi menyalakan korek dan membakar muka Kalia, lalu menghajar semua anak buah Kalia hingga KO. Setelah menghajar Kalia dan anak buahnya, Raffi membawa Susila pergi. Di sisi lain, ketika teman Raffi si Bola sedang menjemput istrinya di stasiun, Vinasrao kemudian menangkap si Bola ini dan di saat itu Vinasrao menelpon Raffi, lalu mengatakan bahwa dia menangkap Bola. Di saat itu Bola dipukul hingga mati oleh Vinasrao. Di sisi lain, ketika istri Bola yang baru sampai, dan di saat itu Raffi pun ada di situ untuk mengetahui Bola, dan ketika istri Bola menemui Raffi ada di sebuah mobil yang berhenti tiba-tiba, lalu memberikan sebuah paket kardus, yang ternyata isinya adalah mayat Bola. Istri Bola histeris dan menangis akan kematian suaminya ini. Geram akan kematian temannya, kemudian Raffi membuat kemarahannya dengan memusnahkan semua bisnis dari Vinasrao. Raffi mulai membakar toko perhiasan Vinasrao dan usaha-usaha lainnya, semua dihancurkannya oleh Raffi. Ternyata balas dendam Raffi akan kematian temannya tidak cukup sampai di situ. Kemudian Raffi menelpon Vinasrao dan mengatakan bahwa Raffi akan membunuh anaknya Cella hari ini. Mendapat ancaman dari Raffi, Vinasrao menelpon Cella untuk segera pulang, dan ternyata Cella berada di kolam renang bersama wanita-wanita cantik. Sontak mendapat kabar dirinya akan dibunuh, Cella bergegas pulang ke rumah. Di saat menaiki mobil, Cella baru sadar ternyata sopir mobilnya itu adalah Raffi. Dan kemudian Raffi menerjunkan mobil itu ke dalam sungai dengan mengunci mobil itu. Cella yang tak bisa berenang akhirnya mati dalam kondisi tenggelam di dalam mobil itu. Vinasrao berduka akan kematian dari anaknya Cella dan di saat itu Vinasrao merasa dirinya terpojok dengan keadaan dan juga polisi Patel tidak bisa diandalkan lagi. Sehingga Vinasrao membuat taktiknya sendiri dengan membuat dirinya menjadi menteri. Patel mendatangi orang yang berkuasa di daerah itu dan memberikan uang suap yang sangat banyak. Dan tak lama kemudian Vinasrao pun diangkat menjadi menteri. Vinasrao lalu memerintahkan para polisi untuk membunuh Raffi. Namun polisi tidak bisa melakukan itu tanpa alasan yang jelas. Vinasrao membuat sesuatu untuk mencari alasan agar Raffi bisa dibunuh. Di saat itu mobil Vinasrao meledak dan di sana ramai diberitakan bahwa ada indikasi orang yang akan membunuh calon menteri Vinasrao dan nama orang tersebut adalah Raffi. Ternyata hal itu kemudian cukup membuat alasan agar para polisi ini bisa menyerang tempat Raffi. Dan di situ polisi dibantu dengan para anak buah Vinasrao. Tempat tinggal Raffi diporak-porandakan, bahkan warga banyak yang terluka, di mana warga ini adalah orang-orang yang support kepada Raffi. Di rumah sakit, Raffi menyaksikan bahwa orang yang terluka akan hal itu sangat banyak, dan hal itu membuat Raffi sangat geram. Devraj pun mengatakan hal ini tidak bisa dibiarkan, bahkan Vinasrao juga tidak boleh menjadi menteri, karena kalau dia jadi menteri, maka kesengsaraan akan muncul di setiap sudut kota. Di saat akan berangkat menuju tempat pelantikan, Vinasrao dihadang oleh Raffi, dan di saat itu Raffi kemudian menghajar semua anak buah Vinasrao hingga KO semuanya. Di saat akan membunuh Vinasrao, polisi datang dan menangkap Raffi. Namun di saat itu ternyata ada Devraj yang berada dalam kerumunan. Devraj yang memang ahli dalam menembak kemudian berusaha menembak Vinasrao dengan arahan dari Raffi. Devraj menembak Vinasrao tepat di dadanya, sehingga seketika Vinasrao mati. Dan film kita tutup dengan Raffi ditawari menjadi seorang perwira polisi oleh Devraj. Namun Raffi menolak itu karena Raffi merasa di dalam dirinya sudah lebih dari cukup dari polisi. Dan dia berharap setiap anak muda memiliki jiwa polisi sama seperti dirinya. Dan hal itu membuat respek Devraj. Film pun ditutup dengan Devraj memberikan hormat kepada Raffi. Dan film selesai. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Apakah yang dapat kita petik dari film ini? Berikan komentar ya.